Hassani Abdul Ghani kembali nyalon jadi Exco PSSI. Erick Thohir jadi alasan Hassani Abdul Ghani maju lagi sebagai Exco PSSI. Persija Jakarta akhirnya lepas pemain ke TC Timnas Indonesia U20. Persija Jakarta akhirnya lepas pemain ke TC Timnas Indonesia U20. Kabar baik datang dari kelanjutan pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Persija Jakarta akhirnya melepaskan pemainnya. Persija Jakarta memang menjadi penyumbang pemain terbanyak di TC Timnas Indonesia U20. Ada 9 nama yang mendapatkan panggilan dari Sintayong. Sebab 4 nama yakni Alfrianto Rico, Jaya Supriyadi, Doni Tripamungkas, dan Muhammad Ferrari masih ditahan. Setelah diskusi dan pertemuan antara PSSI dan Persija, akhirnya 3 pemain macan Kemayoran yakni Alfrianto Diko, Jaya Supriyadi, dan Doni Tripamungkas dilepas. Hal itu diketahui dari unggahan di Instagram PSSI, terlihat 3 pemain Persija itu sudah bergabung dalam tes yang dipantau langsung oleh Sintayong. Timnas Indonesia kalah duit, Bolivia pilih lawan Arab Saudi di FIFA Matchday. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menjelaskan bahwa Tajikistan hampir pasti jadi lawan Timnas Indonesia pada Maret mendatang, sementara Bolivia masih alot. PSSI masih bernegosiasi dengan Bolivia, namun kemungkinan bisa gagal karena Arab Saudi yang mengajak Bolivia juga untuk uji coba, terlebih dengan tawaran match fee yang lebih besar. Sepertinya Tajikistan sudah oke, namun Bolivia tampaknya mendapat tawaran dari Arab Saudi dengan match fee lebih besar, kata Indra Syafri. Menurut Indra Syafri, jumlah match fee atau upah pertandingan menjadi salah satu penentu ketika mengundang negara yang berperingkat 100 FIFA atau di atasnya seperti Bolivia. Indra Syafri isyaratkan mini turnamen Timnas Indonesia U20 digelar di ASUGBK. Seperti diketahui, PSSI akan mengadakan mini turnamen untuk mengasah kemampuan Garuda Muda jelang tampil di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. 3 tim dikonfirmasi akan mengikuti mini turnamen ini. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengisyaratkan mini turnamen yang akan diikuti Timnas Indonesia U20 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. PSSI saat ini tengah menunggu kepastian dari pihak pengelola. Untuk venue pertandingan saat ini kami masih dalam finalisasi dengan pihak Stadion Utama Gelora Utama Bung Karno, kata Indra dikutip dari laman resmi PSSI. Hassani Abdul Ghani kembali nyalon jadi Exco PSSI. Kabar terbaru muncul terkait pemilihan calon ketua umum, calon wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif PSSI 2023-2027. Hassani Abdul Ghani kembali mencalonkan diri menjadi Exco PSSI. Pria yang merupakan anggota Exco PSSI periode 2019-2023 itu diketahui mendatangi kantor PSSI pada Senin siang ini. Usut punya usut, dia kembali mencalonkan diri untuk kepengurusan PSSI selanjutnya. Bismillah mendaftar untuk melanjutkan tugas yang belum selesai. Semoga para pemilik suara tetap berkenan. Insya Allah tetap amanah. Bunyi pernyataan pada unggahan akun Instagram @HassaniAbdulGhani. Awak media mencoba untuk mengonfirmasi posisi apa yang dipilih Hassani untuk periode kepengurusan selanjutnya. Dia menjelaskan bahwa posisinya masih sama seperti kepengurusan PSSI saat ini. Justin Hubner ciptakan assist, Wolves U21 kalahkan Arsenal U21. Wolves U21 menang 2-0 atas Arsenal U21 dalam lanjutan Premier League 2 Division 1 di Sir Jack Hayward Training Ground pada Senin 13 Februari malam. Calon pemain keturunan Timnas Indonesia U20 Justin Hubner berperan penting dalam kemenangan timnya kali ini. Pemain kelahiran Belanda itu mendapat kepercayaan untuk tampil sebagai starter. Dia akan bekerja keras menjaga kerapatan lini Wolves U20 sepanjang pertandingan. Wolves U21 mencetak gol kedua ke gawang Arsenal U21 lewat Dexter Lembikisa pada menit ke-19 lewat umpan Justin Hubner. Kedua tim terus jual beli serangan sepanjang babak pertama. Namun keunggulan Wolves bertahan hingga jeda. Erick Thohir jadi alasan Hassani Abdul Ghani maju lagi sebagai Exco PSSI. Kehadiran Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon ketua umum PSSI menjadi alasan eksekutif komite Hassani Abdul Ghani untuk mencalonkan diri lagi. Hassani yakin rencananya yang belum terwujud di kepengurusan saat ini bakal terlaksana bersama Erick Thohir, termasuk memberantas mafia-mafia yang meresahkan. Sebelumnya Hassani sempat mengaku kapok menjadi Exco PSSI, namun keluarnya itu kembali dipinggirkan ketika Erick maju menjadi calon ketum PSSI.
Hassani mengatakan sudah menyiapkan proposal untuk melakukan langkah perubahan di PSSI periode ini. Hassani pun kembali maju mencalonkan diri lagi sebagai exco PSSI yang baru. Dia mengaku ingin fokus membenahi tata kelola PSSI dari perspektif bisnis agar banyak investor yang masuk. Saya kapok juga jadi exco, tapi karena Erik mencalonkan diri, saya mau. Kalau dia jadi apa yang saya ciptakan, maka akan jalan. Ujarnya kepada media. Hamka Hamzah tuntut ketum PSSI yang baru. Pesepak bola senior sekaligus kapten tim Liga 2 FC Bekasi City Hamka Hamzah memberikan peringatan keras kepada para calon ketua umum PSSI yang akan terpilih nantinya. Hamka meminta agar ketum yang terpilih benar-benar fokus memajukan sepak bola Indonesia. Untuk sosok yang terpilih nantinya, Hamka meminta agar kompetisi sepak bola tanah air benar-benar dibenahi. Hal tersebut diungkapkan ex-pemain timnas Indonesia itu dalam acara Kelkus Sepak Bola Nasional yang diinisiasi PSSI Pers. Kalau memang Bapak yang nanti terpilih, saya mohon titip pesan kompetisinya perbaiki dulu. Kalau ini sudah baik, saya rasa yang lainnya akan mengikuti. Ucap Hamka kepada awak media. Menurut Hamka, selama ini pengurus PSSI terlalu banyak berpolitik dibanding mengurus sepak bola agar lebih baik. Untuk yang saat ini dirinya tidak ingin hal seperti itu terjadi pada kepengurusan PSSI periode 2023-2027. Timnas Indonesia U20 fokus perbaiki penyelesaian akhir. Timnas Indonesia U20 saat ini tengah fokus memperbaiki penyelesaian akhir. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih Sintayong. Selain berlatih secara rutin, Timnas Indonesia U20 juga melakukan sejumlah laga uji coba. Salah satunya adalah melawan Persija Jakarta U20 di lapangan JOS Senayan Jakarta pada Sabtu 11 Februari 2023 lalu. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan Timnas Indonesia U20 3-1. Namun selepas laga, Sin menyatakan masih belum puas dengan performa Garuda Muda. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya masih lemah dalam finishing atau penyelesaian akhir. Karena itu fokus latihannya sekarang adalah membenahi penyelesaian akhir.